Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini, bulan suci Ramadan, sebagai bulan pendidikan untuk kita semua, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Kita masih bisa menikmati bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan juga kita diberikan kesehatan yang komprehensif ya, dari kesehatan jiwa maupun kesehatan jasmani atau rohani dan semuanya gitu ya. Sehingga aktivitas kita semata-mata kita akan lakukan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada malam ini walaupun yang hadir baru 5 orang, tapi kita tetap laksanakan sambil menunggu teman-teman yang mungkin karena teman-teman yang lain terkendala jaringan ataukah mungkin terkendala mudah-mudahan nanti bisa gabung sambil menyusul. Kita juga berharap bahwa silaturahmi ini tidak hanya di virtual atau online, tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa ketemu lagi setelah wabah virus corona ini berakhir gitu insya Allah. Dan insya Allah kita juga seperti yang di grup kemarin Kang Ajis sudah mengusulkan kepada GTK untuk mengadakan, sebenarnya kita kayak gini mungkin ya silaturahim via online, tapi akhirnya direspon oleh Pak Kasubag PU, Pak Sidik untuk dilanjuti dengan pembinaan. Jadi insya Allah alhamdulillah usaha Kang Aji sudah direspon dan Kang Aji sudah diminta tanggung jawabnya untuk melanjutkan konsep tersebut. Baik, saya kira tanpa memperpanjang pembicaraan, saya mempersilakan kepada Akhina Al-Mukarram Bapak Dr. Ades Imam Ghazali MMPD untuk memberikan tausiahnya atau sedikit kata-kata pengantar untuk diskusi kita malam ini. Pada Kang Imam, kami silakan. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dan diberi kenikmatan menjalani ibadah puasa hari ke-9, menjalani sholat tarawih bersama keluarga, atau ada yang diminta masyarakat untuk jadi imam, suatu kenikmatan besar malam ke-10 ini. Semoga kita diberi kesehatan yang sempurna sampai menyelesaikan puasa Ramadan hingga selesai pada hari raya Idul Fitri. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, dan dengan syafaat serta rahmat Allah, dengan syafaat Nabi Muhammad dan rahmat Allah, insyaallah kita akan tertolong jadi ahli surga. Amin amin ya Allah. Amin Allah. Para pejuang moderasi beragama, Al-Mukarram, Kiai Multazam, Mas Dr. Aziz, Kiai Hanan, Retan, dan Kang Wiatna sebagai pegiat moderasi multi talenta ini. Alhamdulillah dengan beliaunya kita bisa lancar dalam forum untuk tetap bisa silaturahim. Kaitannya keadaan bangsa kita yang telah dilanda wabah, saya berusaha kaitkan dengan nilai yang sudah kita dapatkan ketika training moderasi beragama. Salah satunya adalah tawazun, keseimbangan. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu harus selalu seimbang. Sampai ikhtiar, juga doa di bulan Ramadan ini, apalagi sedang menjalankan puasa, sangatlah
mustajabah, insya Allah didengar. Banyak kisah-kisah ya, doa ini menjadi penolong kita bersama. Jadi jangan sampai hanya dengan mengandalkan program secara fisik kemudian merupakan suatu yang paling esensi dalam kehidupan ini, tidak lepas dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i minal amwali wa anfusi was samawati wa basyiris sabirin. Dan sebagai kita mengharap diakui sebagai orang yang beriman, walaupun kita ingin sekali, tapi wallahu a'lam, apakah kita sudah betul-betul beriman? Ini yang harus kita camkan baik-baik. Kalau kita mengklaim diri seorang beriman, tapi belum tentu sempurna di hadapan Allah. Dan ini kita banyak istighfar di bulan puasa, semoga betul-betul kita ini menjadi hamba Allah ya, sesuai dengan kriteria orang-orang yang beriman. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ya, dengan ketakutan kita dulu oleh Allah. Apakah betul memang beriman? Ketika takut, apa yang dilakukan? Apakah hanya mengandalkan akalnya saja, atau seimbang antara akal dan hati? Semakin dekat dengan Allah. Ya. Ujian takut, ya. Ujian bermacam-macam, takut kelaparan, ya. Banyak saudara kita yang sudah di PHK ya, oleh perusahaan-perusahaan akibat corona ini. Semoga sabar mereka, ya. Semoga menemukan jalan yang benar, ya, sehingga ujian bisa dijalankan dengan baik. Yang meninggal juga itu adalah ujian bagi keluarganya. Semoga lebih mendekatkan diri kepada Allah. Yang sedang sakit, ya, semoga juga sabar. Dan tadi ada pasien ya, yang mungkin tidak siap dengan musibah sebagai ujian, akhirnya lari dari rumah sakit. Ya, itu suatu bentuk pemahaman yang perlu dimiliki oleh setiap muslim. Harus siap dengan apa yang telah diujikan oleh Allah. Kalaupun kita nanti berhasil, ya, mungkin statusnya akan menjadi orang yang mendapat kabar baik. Wa basyiris sabirin, ya. Dan berilah, sampaikan kabar baik kepada orang sabar. Sabar ini adalah bagian dari at-tawazun, seimbang, ya. Sudah seimbang, ya. Sabar ada 3 macam, ya. Sebagaimana oleh para ulama disebutkan ada 3 macam, ya. Sabar dalam taat menjalankan perintah, ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan, ya, menjauhi larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, qada-qadarnya. Jadi keistimewaan bulan puasa ini adalah betul-betul hal yang karunia dari Allah. Tidak boleh disia-siakan. Siapa tahu di antara kita, ya, atau di antara kiai-kiai kita, doanya yang didengar, sehingga segera diangkat wabah penyakit ini. Bukankah ada kisah Nabi Ibrahim dengan malaikat tentang ditundanya takdir karena sedekah. Sedekah di bulan Ramadan juga kita niatkan, semoga bisa mencegah dan menyelesaikan segala permasalahan bangsa, terutama saat ini yang sedang dilanda oleh wabah, khususnya negara kita dan pada umumnya dunia. Kita tidak memikirkan hanya diri sendiri, tidak hanya memikirkan keluarga, tapi saudara-saudara muslim dan saudara-saudara walaupun tidak seiman dengan kita,
Karena kita ada diperintahkan untuk saling sayang menyayangi tanpa membeda-bedakan agama. Doa kita untuk mereka semua. Dalam sebuah ayat Al-Quran juga kaitan dengan sabar, dalam surat Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Isbiru di sini sabar dalam hal meninggalkan maksiat. Wassabiru, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Warabitu, tetap berbuat baik, berpikir baik, positive thinking. Apapun takdir yang telah kita jalani sekarang ini, kita berbaik sangka pada Allah, penuh hikmahnya. Bukankah di negara-negara yang semula sangat katakanlah walaupun demokrasi, ternyata pada saudara-saudara kita agak dimarginalkan, adzan tidak boleh dikeraskan, tapi dengan adanya wabah ini ada hikmah juga. Di Jerman ya, dalam media massa disebutkan, kemudian memerintahkan masjid-masjid untuk mengeraskan adzan. Ini bagian dari hikmah, sehingga apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya, insya Allah. Semoga syiar Islam semakin kuat dengan adanya wabah ini. Hadis Nabi sudah populer di beberapa negara barat, sampai dibuatkan reklame di pinggir-pinggir jalan tentang hadis Nabi berkaitan dengan solusi menyelesaikan wabah. Nah, inilah mungkin rahasia yang baru terungkap sekarang ya. Akhirnya ada penyeimbangan opini ya, yang semula Islam didiskreditkan ya. Ada keseimbangan, mulai ada keseimbangan saat ini. Mulai terbuka di kalangan orang-orang muslim bahwa nilai-nilai Islam adalah bagian dari solusi dunia. Lockdown itu kan memang sebuah ajaran sejak dulu ya. Dalam sebuah hadis di situ baru dirasakan pada zamannya Sayyidina Umar ya. Nah, di situ sempat terjadi musyawarah ya, antara yang pro dan kontra, apakah masuk ke wilayah yang kena wabah pandemik atau meninggalkan ya. Alhamdulillah ya, itu sebuah tuntunan bagi kita dan sudah diterapkan di negara kita. Itu ada jaga jarak ya. Physical distancing ya, social distancing ya. Kalau dijalani dengan sebaik-baiknya, insya Allah semuanya terselesaikan. Jadi sinilah kita harus seimbang antara akal pikiran dengan hubungan kita dengan Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh negara sebagai sebuah hal yang benar, maka perlu didukung. Tidak perlu kita kemudian berburuk sangka. Kita kedepankan positive thinking, bersatu semuanya menyelesaikan masalah tanpa pilih beda-beda partai, beda-beda ormas, semua seimbang, tawasun bersama-sama menyeimbangkan diri menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Saudara-saudaraku yang amat aku cintai, alhamdulillah kita ditakdirkan ya, untuk tetap istiqomah di jalan Allah, memegang prinsip ya, sebagai muslim yang moderat ya, dan dalam keadaan apapun menjadikan suasana harus dingin ya, dan tetap kita itu sebagai muslim yang saling mengingatkan dengan cara yang bijak, sebagaimana dalam surat Al-Asr wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Jadi nasihat menasihati, seumpama
dari pemerintah kurang pas dalam menjalankan programnya, dipersilakan untuk memberikan kritik yang membangun, bukannya kritik yang mengarah kepada hate speech, ujaran kebencian. Nah, itu adalah hal-hal yang sangat merugikan. Jadi kita harus seimbang, bagaimanapun pemerintah harus didukung penuh, dan ibadah itu adalah tidak hanya mahdoh, ya, kain mahdoh pun itu bagian dari ibadah. Mendukung pemerintah selama menjalankan dengan hal-hal yang benar sesuai dengan perintah agama harus didukung penuh. Karena kemarin memang masih ada yang di daerah saya itu masih menggerakkan massa keliling-keliling mutar kampung tuh, kemudian baca sholawat, ya itu sebenarnya niatnya bagus, tapi tidak menghiraukan anjuran pemerintah, himbauan pemerintah. Tapi alhamdulillah untuk bulan Ramadan ini akhirnya berhenti, ya, tidak melanjutkan lagi keliling kampung mengajak massa, ya itulah problem yang ada di masyarakat kita. Nah, kita tetap harus mengingatkan dengan cara sebaik mungkin. Mungkin pengantar itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, berkaitan dengan dulu pernah disampaikan oleh Mbak Nur, ya, teman kita dalam jiwa yang sehat, dalam jiwa insana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Nah, sempurnanya lagi kita kaitkan dengan yang menciptakan manusia, karena memang kalimatnya lengkapnya seperti ini: orandum est ut sit insana in corpore sano. Marilah kita berdoa semoga di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Ini jadi ungkapan yang seimbang di sana, tidak terpotong. Itu pengantar dari saya kaitannya dengan tawazun sebagai solusi atas berbagai hal, termasuk wabah virus corona yang melanda negeri ini. Itu Kang Royarnya sebagai pengantar dari saya, ya. Nanti bisa diskusi lanjut. Silakan. Baik, baik. Terima kasih kepada Kang Imam Ghazali atas wejangan, ya, sedikit mengantar tentang apa namanya tawazun, konsep keseimbangan di dalam kita dalam beragama terutama. Sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa ambil hikmahnya apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Imam Ghazali. Untuk sesi berikutnya sebelum diskusi, saya kira Kang Dokter sudah siap untuk menyampaikan materi selanjutnya tentang saya lupa judulnya. Kang Aulawiyat. Al-Aulawiyat ya Kang Dokter, ya. Tanpa berpanjang waktu, saya persilakan ke Kang Dokter untuk menyampaikan sedikit wejangannya kepada kita. Mangga Kang. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Patutnya kita bersyukur malam ini kita ditakdirkan oleh Allah membahas tentang kajian agama, tentang keilmuan, keislaman. Ini patut kita syukuri karena kita punya kesempatan untuk itu. Banyak pilihan-pilihan kita malam ini, pilihan-pilihan mengaji mungkin, tadarus, mungkin bermain bersama anak-anak, bersendaguro dengan keluarga. Pilihan saya itu gitu, tidur-tiduran, main YouTube mungkin, apapun.
itu pilihan-pilihan kita. Ternyata kita memilih untuk bergabung di pertemuan ini melalui aplikasi Zoom ini, itu adalah pilihan yang terbaik insya Allah. Dan itu adalah konsep al-aulawiyah. Apa artinya itu? Yaitu mendahulukan sesuatu hal yang lebih penting. Jadi saya merasakan ini adalah sesuatu yang lebih penting dari pilihan-pilihan saya yang tadi yang saya sampaikan itu. Saya merasa ini penting karena sudah diagendakan beberapa hari yang lalu dan saya sudah diamanai untuk itu. Jadi pilihan-pilihan saya yang lain saya lebih memilih ini. Jadi kita dalam kehidupan kita itu memang selalu pasti dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Jadi konsep al-aulawiyah ini sangat bagus sekali. Yang bahasa sehari-hari kita itu adalah skala prioritas ya. Meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil dari berbagai sudut pandang. Jadi kita diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala akal, pikiran, kita menimbang-nimbang mana sesuatu yang lebih penting, mana sesuatu yang harus didahulukan, yang harus kita lakukan. Pasti dalam kehidupan kita ini selalu dikejar deadline. Mana deadline yang harus kita dahulukan. Ya, nah, kita tidak hanya dengan akal kita, tetapi juga kalau bisa dengan istikharah. Kita meminta pertimbangan pada Allah, meminta pilihan mana yang harus saya dahulukan, pilihan mana. Dulu kita waktu menikah, sebelum menikah, kita akan punya pilihan-pilihan, mana ini wanita yang harus kita. Konsep al-aulawiyah ini adalah jangan sampai kita memilih dan melakukan sesuatu hal yang tidak penting dan sia-sia. Jadi untuk memahami sesuatu hal itu adalah sesuatu yang penting atau prioritas atau tidak prioritas, manfaat atau tidak manfaat, tentunya seorang harus memiliki ilmu. Inilah orang yang membedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak. Orang yang berilmu senantiasa berbuat sesuatu hal yang bermanfaat bagi dirinya. Karena ia dapat memahami mana perbuatan yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan dan keberhasilan di masa depannya, serta mana perbuatan yang percuma, sia-sia, tidak manfaat dan justru mendatangkan kemudaratan dan kerugian di masa depannya. Jadi konsep al-aulawiyat ini insya Allah sudah kita praktekkan bersama-sama. Kita mengetahui mana sesuatu itu penting atau tidak untuk kita, manfaat atau tidak. Itu kalau secara pribadi. Secara organisasi, secara bermasyarakat, di lingkungan sosial, tentu juga lebih harus memutuskan. Pasti seorang pemimpin harus mempunyai sifat ini, al-aulawiyah ini, yaitu skala prioritas mana yang harus dipilih untuk dibuat dasar dia membuat keputusan. Seperti Pak Jokowi. Jaringan Kang Ajis. Halo Kang Ajis. Ekonomi apa kesehatan? Dia ditanya di Najwa Shihab gitu ya, mana yang lebih dipentingkan kalau Indonesia ini kebijakan tentang corona ini? Kalau di lockdown sepenuhnya kan tentu ekonominya, perekonomian masyarakat tentu amburadul. Tetapi kalau lockdown PSBB di kota-kota khusus yang terjangkiti tentu masih bisa lah. Jadi yang saya dengar beliau itu yang diprioritaskan adalah kesehatan. Jadi percuma kalau ekonominya baik tapi masyarakatnya tidak sehat. Yusuf Qaradawi dalam bukunya juga mengatakan, tapi kalau Yusuf Qaradawi itu membahas tentang fikih prioritas atau ya fikih al-aulawiyah ya, yang menyatakan bahwasanya praktek ibadah itu juga menggunakan skala prioritas. Ini penting bagi kita umat muslim ya,
Muslim yang baik itu senantiasa menggunakan skala prioritas dalam berpikir, berucap, bersikap. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, baiknya keislaman seseorang ialah ia yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita dengan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ya, kita sekarang ini bulan puasa, apalagi WFH ya, work from home, kita isi sesuatu itu yang bermanfaat. Tidak hanya tidur-tiduran, bermalas-malasan. Boleh sesekali tidur-tiduran, bermalas-malasan, boleh. Saya tidak menyalahkan, tetapi juga tetap harus produktif. Entah apa itu menulis, entah apa kalau Kang Wirko lihatnya itu jadi YouTuber, membuat konten video-video, atau apa. Yang penting kita ada nilai manfaat, tidak hanya menyia-nyiakan waktu dengan percuma. Hal-hal yang tidak bermanfaat menurut Ibnu Rajab Al-Hambali mencakup beberapa hal. Hal yang haram, hal yang subhat, hal yang makruh, serta hal-hal yang mubah yang sebetulnya tidak kita perlukan untuk kita lakukan. Hamzah Al-Kinani menempatkan hadis yang saya bacakan tadi mencakup sepertiga Islam. Selain hadis yang menerangkan niat atau motif seseorang dalam beramal, innamal a'malu binniyah, dan hadis tentang kejelasan yang halal dan haram serta yang subhat diantaranya keduanya. Hadis ini bicara tentang pentingnya bagi kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak kita perlukan, tidak bermanfaat, dan tidak mengandung ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kita tidur misalnya santai-santai, dalam hati dan pikiran kita sambil berzikir lah paling tidak, astagfirullah, astagfirullah gitu. Saya menasihati diri saya sendiri ya. Imam Al-Ghazali berkata, seandainya engkau habiskan waktu bicaramu yang tidak penting dan tidak berfaedah untuk berzikir dan berpikir, maka akan terbuka rahmat Allah bagimu. Hal tersebut lantaran selamat dari maksiatnya ucapan dan kerugian-kerugian lain yang disebabkan dengan menyia-nyiakan waktu. Singkatnya, kesempurnaan Islam dan imannya seseorang bisa dinilai dari bagaimana seseorang menentukan prioritas. Apa yang mesti dipentingkan dan apa yang seharusnya didahulukan dan diperlukan untuk dipikirkan, diucapkan ataupun dilakukan. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang Al-Aulawiyah, salah satu prinsip atau instrumen dari moderasi beragama yang sudah disosialisasikan dalam TOT yang pernah kita lakukan. Mohon maaf atas segala khilafan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Hanan, Pak Kiai Murtaza mungkin mau menyampaikan apa yang ditambahkan mungkin atau mungkin mengkoreksi. Pak Hanan aja dulu, Pak Hanan. Pak Kiai Pak Hanan, Hanan Nanti dulu ya. closingnya, Closingnya mungkin Yai Multazam. closing Iya. nanti Kiai Murtaza insyaallah. Pak Kiai Hanan mangga. Ya, Pak Hanan dulu, Pak Hanan dulu. Sehat? Masuk? Ya mangga masuk. Bisa ya? Oke, Tore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai semua, rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita insya Allah hampir memasuki hari ke-10. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa melewati 10 yang pertama di bulan Ramadan bisa kita lewati dengan sempurna. Amin. Amin. Para kiai rahimakumullah, kita sekarang seperti apa yang dibahas oleh narasumber yang awal telah banyak menyampaikan hal tentang kondisi kita saat ini. Kita saat ini dihadapkan kepada sebuah dilema atau sebuah simalakama lah kalau saya boleh katakan. Kadang kita dituntut untuk bersama-sama membantu pemerintah menyadarkan masyarakat. Di wilayah Pamekasan khususnya, kurang tahu kalau di Sampang, Kang Igos. Kalau di wilayah Pamekasan banyak orang-orang itu sering mengejar sesuatu yang sunnah tapi kadang-kadang meninggalkan yang wajib. Padahal kita
kita tahu di dalam Al-Quran sudah disebutkan ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Jadi wawunya itu kan semua kita tahu bahwa jadi wa ulil amri minkum itu sering kita lalaikan oleh kalangan sebagian umat Islam. Sudah disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia, sudah disampaikan oleh pemerintah mulai dari pusat sampai ke kabupaten kota bahwa umat Islam sebaiknya melaksanakan ibadah di rumah. Biasanya di rumah kami di mushola itu sering diadakan malam nisfu Sya'ban. Mulai dari malam nisfu Sya'ban sudah kami sampaikan, kami melaksanakan khusus internal keluarga. Tapi masyarakat di sekitar kami itu masih sering mencari tempat yang jauh, mencari masjid untuk melaksanakan malam nisfu Sya'ban, termasuk pelaksanaan sholat tarawih. Nah, padahal kita tahu bahwa taat ke ulil amri itu merupakan suatu hal yang wajib. Tapi justru kita mengejar sesuatu yang sunnah, meninggalkan yang wajib begitu. Ini merupakan hal yang perlu kita bantu pemerintah untuk selalu menyadarkan masyarakat dalam rangka taat kepada ulil amri ini. Ya. Kita kadang-kadang diminta tidak keluar, masih saja keluar, itu pun tidak memperhatikan apa yang telah disarankan oleh pemerintah, yaitu menggunakan masker, menggunakan alat pembersih. Jadi kalau di wilayah kami di Pamekasan sekarang masuk dalam zona merah, mudah-mudahan akan segera hilang ini. Masyarakat kalau akan tetap melaksanakan hal yang seperti itu, tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh pihak rumah sakit, apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah, tidak pernah menghiraukan, insya Allah ini akan berjalan lama. Malah di wilayah Pamekasan ini terus mulai dari 2, 3, 4, bahkan ada 10 yang terjangkit virus corona. Ini dari masyarakat sendirilah, sehingga sering kami katakan kepada para tetangga, kepada para jemaah, ayolah kita mulai sekarang untuk selalu taat pada Allah, taat pada Rasul dan kepada ulil amri. Ya, itu yang sering kami katakan kepada para jemaah. Kadang-kadang saya kalau sedang mempunyai jadwal khotib itu kami sampaikan. Nah, sehingga kadang-kadang justru kami yang dianggap aneh oleh para tetangga dan masyarakat. Kok seperti tidak yakin bahwa Allah itu ada, kok malah lebih takut pada corona daripada takut Allah, itu yang sering mereka. Sehingga kami tidak henti-hentinya untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga umat Islam itu harus memberikan uswah hasanah kepada umat-umat yang lain di sekitar kita. Itu saja yang menjadi muqaddimah dari pembicaraan kita. Adzanallahu iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin Pak Kiai Mu'tazam, monggo sebelum closing statement. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini jaringannya agak kurang bagus, jadi saya pakai sound aja. Bagaimana suaranya, bagus tidak? Bagus, bagus. Tapi kameranya dihidupkan, Kiai, biar kita bisa melihat wajah Pak Kiai. Gelap juga lagi di mobil ini. Oh ya, lagi di mobil, mangga. Saya nambahin sedikit. Silakan Pak Kiai. Ya, menarik sekali tadi disampaikan dari Kang Doktor sama si Gos, ditambah dengan Pak Hanan. Alhamdulillah. Saya menyimak dengan baik sekali, meskipun videonya saya tutup ya, dan lagi ada juga kegiatan. Nah, menarik sekali dalam kondisi COVID-19 sekarang ini, konsep-konsep Islam wasatiyah diterapkan, dan
Sesungguhnya kita yang sudah ikut TOT kemarin 2 kali itu, bagaimana tidak bosan-bosannya diseminasi kepada masyarakat, kepada jemaah. Bagaimana konsep Islam wasatiyah, moderasi beragama ini bisa lebih merata pemahaman di masyarakat pada umumnya. Tadi yang dibahas masalah konsep aulawiyah, tawasul. Saya mungkin tidak sana, tapi lebih menekankan kepada polemik yang terjadi di masyarakat mengenai tadi fatwa-fatwa Majelis Ulama, di mana Majelis Ulama Indonesia pada dasarnya sudah mewakili pemerintah. Ini malah menjadi sebuah masalah baru, di mana ada saja sebagian sahabat kita, saudara-saudara kita yang menyebarkan terus narasi-narasi yang sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia. Ya, terutama persoalan social distancing dan physical distancing. Ada yang menarik, dan ini yang sering saya sampaikan kepada masyarakat yang kurang paham mengenai social distancing dan physical distancing. Sinyal kayaknya Pak Kiai ya, sinyal. Sinyal, suara tak masuk. Suaranya putus. Suara belum masuk, Kang Buyatna. Ya kayaknya kendala sinyal, jadi dia langsung keluar dari ini. Gimana Pak Kiai suaranya? Halo, 1, 2, 3. Iya, iya Ya, masuk. masuk. Jaringannya kurang bagus. Masuk ya. Iya, iya bagus masuk. Saya ulangi bahwa ada yang sering tidak dipahami masyarakat dari sebuah riwayat yang diriwayatkan langsung dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jika sedang ada penyakit yang mewabah, tinggal di rumah, sabar dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nilai di sisi Allah fi sabilillah. Nah, sekarang ini kemudian yang penting kita sosialisasikan di masyarakat, bahwa social distancing dan physical distancing mengenai virus COVID-19 ini jelas sudah ada di zaman Rasulullah, bahwa Rasulullah juga menyampaikan tetap di rumah aja, jangan keluar. Supaya apa? Kita terhindar dari virus yang sedang mewabah. Ini kemudian dibenturkan dengan narasi-narasi sebagai katanya kalau ke masjid, kalau tidak sholat di masjid dosa. Ada ciri-ciri orang munafik. 3 kali tidak sholat Jumat secara berturut-turut jadi kafir. Saya sampaikan itu dalil menjelaskan memang, tapi dalam kondisi yang normatif. Tapi kalau sedang ada wabah yang sedang ini mewabah, ya tetap kita ikuti kan apa yang disampaikan Rasulullah. Tinggal di rumah, tetap di rumah, tetap beribadah di rumah, dan sangat seiring dengan apa yang disampaikan oleh Majelis Ulama. Nah, pun saya tetap menyampaikan berikutnya bahwa ingat dalam Al-Quran Allah menjelaskan subhana ma khalaq al-baut. Segala sesuatu, kondisi apapun yang terjadi itu tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di balik wabah virus corona mesti ada hikmah di balik.
Ya, jadi juga yang ketiga sebagai closing statement dari kami, saya sangat support dan sangat apresiasi dengan acara-acara kegiatan seperti ini, khususnya alumni TOT Moderasi Beragama. Ada saran dari saya, mungkin sebaiknya sebelum kita silaturahmi virtual ini, selain disampaikan di grup, sebaiknya mungkin setiap sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang lain, itu kalau perlu dijapri satu persatu, biar mereka langsung lihat kegiatan kita. Saya kira mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih.